Bismillahirrahmanirrahim. Wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi akhraja Imam Baihaqi mamin muslimin, tidak ada bermula dari orang muslim yakifu yang berdiri siapa muslim asyiyata arafata, pada sorenya hari Arafah, wa yastaqbilu, kemudian menghadap siapa si muslim al-qiblat, akan kiblat, biwajhi, dengan wajahnya muslim. Sumayaqulu, kemudian yakifu itu boleh berdiri, boleh duduk ya. Berdiri, duduk itu. Sumayaqulu, kemudian berkata siapa si muslim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, mi'ata marratin, dengan 100 kali. Mi'ata marratin, dengan 100 kali. Sumayaqra'u, kemudian membaca siapa muslim qul huwallahu ahad, akan qul huwallahu ahad mi'ata marratin, dengan 100 kali. Sumayaqulu, kemudian berkata siapa si muslim, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, boleh Sayyidina, kasih Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin, kama shollaita ala Ibrahim, Sayyidina Ibrahim, wa ala ali Sayyidina Ibrahim, innaka hamidum majid. Wa alaina, dan atas kami, wa alain dibuang asalnya itu, wa sholli alaina, sholinya dibuang, wa sholli, dan semoga memberikan rahmat siapa Allah alaina atas kami, ma'ahum, beserta madkurin, mi'ata marrotin, dengan 100 kali. Mi'ata marrotin, dengan 100 kali. Baca Ustaz bagaimana? Baca la ilaha illallah 100 kali, qul Allah ahad 100 kali, kemudian Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, itu namanya sholawat Ibrahimiyah ya, sholawat Ibrahimiyah. No. Apa namanya, ininya Bayu nih, Wiragoro Wilalodra, Pangeran Wilalodra itu amalannya sholawat Ibrahimiyah yuk. Yang jadi bupati pertama Indramayu namanya Pangeran Wilalodra. Wilalodra itu apa namanya, orang Bagelen Purworejo. Lah beliau menjadi kepercayaannya Raden Fatah. Raden Fatah diutus untuk menjadi bupati Indramayu. Biar tahu saya cerita ya, tahu ceritanya. Walaupun saya tinggalnya kagak pernah di Indramayu, tapi saya ceritain sama kiai-kiai. Itu sholawatnya, makanya di Indramayu itu ada kuburan Selawe, kuburan 25. Kalau sampean ngitung nggak akan 25, bisa lebih bisa kurang. Kuburannya wangi, kuburan Selawe namanya Pak. Udah ziarah semua orang saya orang Indramayu, cuma sampean kagak pernah diajak, kelamaan kan. Sebenarnya saya kadang-kadang kalau saya tahu pengen pada tahu semuanya, supaya apa? Ya kan sampean wong susah-susah, blok aja nih saya. Wong susah-susah melarat, kelamaan sampean. Nah, itu apa? Ziarah ke kuburannya para wali, bukan minta sugih sama para wali. Sebab apa? Sebab carilah tempat yang mustajabah. Berarti apa? Di sisinya kekasih-kasih Gusti Allah. Bukan minta sama kuburan, kita tetap aja kalau Gusti Allah mintanya. Jadi kalau nama adik-adik saya begitu, Jarah Kang, iya. Ya dulu kan masih pada susah-susah. Sekarang udah pada alhamdulillah dah mangan kagak keder, makanya jajan apa aja kuat adik-adik saya. Lah rada males. Sugi sih. Kalau sayanya pulang baru saya ajak, Kang ziarah, ayo ziarah. Ya walaupun Indramayu, Cirebon, balik lagi. Cuma bapak, kalau Wali Songo sayanya udah kagak kuat. Adik saya tuh ngajaknya tiap tahun Wali Songo. Apalagi adelannya mondoknya jauh ya kan. Iya datang anterin adelan, pegel. Saya sampai sering ziarah. Start. Ini Mas ziarah berhenti. Jangan berhenti, nggak ada yang ngajak, berhenti, nggak ada temennya Ustaz. Allah Gusti, saya nih ziarah sampai umur segini nih, ziarah sendirian kan, kemana-mana aja sendirian. Apalagi bisa mobil nih, naik mobil ya, kayaknya langit aja saya kejar, ganti bahan bakar kapal gitu. Kalau gitu, ini males bisa. Kalau disuruh baru pada ziarah, jangan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Illa qala, kecuali berkata siapa Allah wa Allah Ta'ala, ya malaikati,
Ya malaikat, hai malaikat saya, ma bermula apa? Ma bermula apa itu jazau abdi, balasannya hamba saya. Hada akan inilah abdi. Hada ya inilah abdi. Ushidukum. Ushidukum saksikanlah ushidukum. Kalau bahasa Jawanya begini saya ini. Ushidukum nyaksiaken sapa isun kum ing kamu kabeh ing malaikat. Itu artinya begitu. Bahasa Indonesianya ini keder saya. Bagaimana tuh? Menyaksikan semuanya. Saksikanlah semuanya. Ya iya, bener. Sayanya kan kagak ada mutakalimnya. Ya, saya kadang-kadang keder bahasa ini bagaimana dia? Iya. Ushidukum nyaksiaken sapa isun, saksikanlah. Saksikanlah ya. Itu kan jadinya amal. Ini film mudhari sebenarnya kan. Wis gini aja. Ushidukum nyaksiaken sapa isun. Ushidukum menyaksikan siapa saya kum akan kamu. Ani sesungguhnya saya itu qad ghafartu. Ani sesungguhnya saya itu qad ghafartu, sungguh mengampuni siapa saya lahu kepada abd, wa syafantuhu dan memberikan pertolongan siapa saya hu akan abd fi nafsi pada dirinya abd, walau sa'alani dan apabila mintani akan saya siapa abdi hamba saya, hada inilah abd, jawabnya la syafa'tu. La syafa'tu maka sungguh memberikan pertolongan siapa saya akan abd fi ahlil mauqifi, pada inilah tempat orang-orang yang pada duduk. Fi ahlil mauqifi pada ahlil mauqif. Fi ahlil mauqifi pada orang-orang yang duduk. Jadi apa begini? Jadi apa? Imam Baihaqi meriwayatkan tidak ada dari orang muslim sampean haji atau sampean umroh boleh, tapi kalau umroh nggak ada yang nganter, cuma lewat doang di Arafah. Banyak sampean haji sorenya Arafah sampean madhep kiblat, bayastakbilu kiblata biwajhi, madhep ke kiblat, sampean ngomong apa Ustaz? Ngomong la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali. Setelah baca itu 100 kali, baca qul huwallahu ahad 100 kali. Setelah baca itu sampean ngomong, baca lagi sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum majid 100 kali. Makanya apa, kita ini di Arafah itu jangan sampean guyon, jangan sampean ngobrol. Sebab di Arafah, di mana aja tempat di Arafah itu mustajabah, Pak. Sampean ini baca ini, istri baca ini. Supaya apa? Supaya apa yang sampean minta sama Gusti Allah, majaza'u abdi. No. Gusti Allah ya malaikati, majaza'u abdi. Saya ini mau membalas apa kepada hamba saya? Gusti Allah ngomong sama malaikat. Malaikat ushidukum anni qad ghafartu. No. Saksikan ya malaikat semuanya, sungguh saya telah mengampuni kepada dosa-dosanya hamba saya. Coba. Jadi sampai ntar kalau haji, cuma sekarang di sini ini 24 tahun. Sebab ini tanggal 11 24. Wong itu apa namanya 2048. 24 tahun. Tangerang. Mati dulu saya. Kalau bayar sekarang nih mati. Lantar sampean kalau di sono duduk madhep kiblat, berbalik lagi. Baca ini, baca kulhu, baca la ilaha illallah dan seterusnya, terus baca sholawat Ibrahimiyah. Itu apa namanya, sholawat Ibrahimiyah. 100 kali. Itu sampai Gusti Allah ngomong apa? Ya malaikat majazahu abdi ushidukum ushidukum qad ghafartu lahu dan seterusnya. Jadi apa Ustaz? Apa saja sampean yang diminta akan dikehendaki oleh Gusti Allah. Makanya ya malaikati majaza, apa balasan untuk hamba saya? Berarti apa? Sampean tinggal jaluk apa? Yes.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya dan diriwayatkan an Ibni Abbas dari Ibni Abbas qala berkata siapa Ibni Abbas, al-lailu bermula malam wan naharu dan siang. Al-lailu bermula malam wan naharu dan siang itu arbaun 24 dan 20. Apanya saatan jamnya? Sehari semalam itu ada 24 jam. Wa hurufu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bermula hurufnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu arbaatun 4 wa isruna dan 20 apanya harfan hurufnya. Huruf la ilaha illallah sampean belum pernah ngitung, yakin insyaallah. Ada berapa itu hurufnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Itu jumlahnya ada 24. Sehari semalam ada 24. Ini baru tahu sekarang sampai ini pasti. Coba Bapak selama ini kagak pernah ngitung Ustaz. Untuk apaan? Benar? Nah ini ngajinya begitu dapat. Oh alhamdulillah. Faman maka bermula siapa orang? Faman maka bermula siapa orang itu qala berkata siapa man la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kafaro. Kafaro maka melebur. Kafaro maka menghilangkan apa kullu harfin tiap-tiap huruf. Dzamba sa'atin akan dzunuba sa'atin. Dzunuba sa'atin akan beberapa dosa sejam. Ya falayab maka tidak ada alaihi atas man apa dzambun dosa. Idza qala apabila berkata siapa man akan la ilaha illallah fi kulli yaumin tiap-tiap fi kulli yaumin pada tiap-tiap hari marrotan dalam sekali. Marrotan dalam sekali sampean baca la ilaha illallah sekali, dosa sampean 24 jam hilang. Sebab apa? Dosa satu huruf bisa menghilangkan 1 jam. Kalau 24 jam berarti tiap huruf menghilangkan dosa-dosanya sampean tiap-tiap jam. Benar? Itu sekali doang. Sekali. Lah kalau berkali-kali Ustaz, beres kabeh enggak ada dosa. Ini mah la ilaha illallah kalau sholat doang. Asyhadu an la ilaha illallah ya kan. Kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala apabila berkata siapa kamu akan la ilaha illallah fi kulli yaumin pada tiap-tiap hari marrotan dengan sekali. Jawabannya bagaimana? Fakaifa maka bagaimana biman dengan orang yaksuru yang banyak siapa man min qouli la ilaha illallah dari perkataan la ilaha illallah wa yaj'aluha dan menjadikan siapa man akan la ilaha illallah isghalahu akan sibuknya man ikhwani hai saudara saya ikhwani hai saudara saya in kuntum apabila ada siapa kamu itu asina orang yang maksiat ya faqulu maka berkatalah siapa kamu la ilaha illallah fa innaha karena sungguhnya la ilaha illallah itu tukaffiru menghilangkan apa la ilaha illallah adzunuba akan beberapa dosa wal isyana dan beberapa maksiat. Wa in kuntum dan apabila ada siapa kamu itu ta'iina orang yang taat kepada Allah, itu ta'iina orang yang taat, orang yang nurut kepada Allah ya fajaddidu maka perbaharulah siapa kamu imanakum akan iman kamu biqauli la ilaha illallah dengan lafaz la ilaha illallah. Fa innaha karena sungguhnya la ilaha illallah itu tujaddidu memperbaharui apa la ilaha illallah al imana akan iman wa tuwarrisu dan menimbulkan apa sih la ilaha illallah al amana akan aman wal amana dan lebih aman wal afa dan maaf wal afa dan ampunan wal ghufrana sama artinya ampunan. Wes ini sampai harus tahu. Ini kalau ada dinir kholis, ini kena semua dinir kholis.
Untungnya kagak ikut, kagak ngaji. Berteman jangan berteman, terlalu berteman. Bermusuhan jangan terlalu bermusuhan. Berteman bisa jadi musuh, bermusuhan jadinya teman. Itu Sayyidina Ali yang ngomong. Itu syair, saya kagak hafal Kang Lupa. No, hafal karena saya kagak hafal. Tapi artinya kayak begitu. Wes ya. La ilaha illallah, jam sehari semalam itu 24 jam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu 24 huruf. Nah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah, maka tiap huruf akan menghapus atau menghilangkan dosa-dosa kita dalam 1 jam. 1 huruf menghilangkan dosa 1 jam. Kalau 24 jam itu sehari, berarti kita ini sama seperti orang yang baru lahir. Benar? Wes. Ini kaitannya dengan apa ini Pak Ustadz? Dengan talqin. Sekarang ini talqin. Makanya saya bilang orangnya kagak ada ini. Kalau ada ini saya pers ini, nerangin torekotnya supaya paham. Makanya kita orang torekot sing paham karo maksudnya torekot no. Siapa yang kagak ditalkin, maka sampean ini kagak sah baca la ilaha illallah. Masya Allah. Ada yang begitu, kenapa? Muridnya goblok. Ini Pak Awas nih, harus ditalkin sampai la ilaha illallah Rasulullah. Astagfirullah. Kayak pintar saya mas sampean. Jadi sampean baca la ilallah, kalau belum masuk torekot dan belum ditalkin, la ilaha illallah sampean kagak sah. Selama ini berarti sholat dan ibadahnya saya nggak ada yang sah semua. Itu ini kan raksa bandian nih. Apa adanya aja saya. Ininya nih belum masuk raja nih. Nih, wis blok sombong jadinya saya. Hati-hati nyari guru. Hati-hati nyari mursyid. Hati-hati sebab orang ikutin toreko belum tentu paham toreko. Saya ini kan deg-degan tetap aja sampai datangnya ke sini pasti. Ustaz, bagaimana ini kaki saya? Pasti nangis Rabin ini. Bagaimana ini Ustaz? Sekarang supaya apa? Sampean kalau ada apa-apa jangan ke sini. Sebab apa? Sampean gurunya sono. Benar enggak? Nah, jangan ke sini. Nih, hati-hati. Anjingan setan maning nih. Ini lagi bener nih saya lagi ngomong. Sebab apa? Kesel ya kadang-kadang. Giliran yang pahit ke sini, giliran yang manis kok malah. Maksud kita udah begini aja nih. Waras kabeh. Saya sejak dulu yuk bagiannya yang pahit-pahit tadi. Wes ya. Ini menerangkan la ilaha illallah. Enggak ada kan? Apa kalimatnya yang belajar sama Joko kagak ada. Masya Allah. Itu kagak ngaji nih. Saya sampai asalnya itu kenapa kamu kok dari Kudus coba, bukan pulang ke rumahnya langsung ke gurunya kan? Sebab itu lagi ada acara. Ini kalau begini nih kagak pasti ada kagak terima. Biarin aja saya kagak terima. Sebab apa janji saya ini Ustaz asal jangan diomongin ke orang-orang ya kagak bisa menurut saya. Sebab apa? Murid saya. No, bener nggak? Murid saya tetap aja kan taruh resikonya guru. Hati-hati. Ini saya lagi nerangin. Ini serius nih saya ini walaupun kayak orang edan serius ini Pak saya ini. Ini ngomongin la ilaha illallah nih. Ya. Awas ini. Saya pegel Pak ngurusin orang-orang begitu itu pegel. Wes ini ya. Lah sini nih. Aduh Pak, bismillah. Wes ya. Kata Ibni Abbas bagaimana Ustaz idza qalaha fi kulli yaumin marratan fa kaifa biman yaksuru min qouli la ilaha illallah. Orang banyak dosanya sekali. Dalam sehari kita baca la ilaha illallah sekali, insya Allah semuanya habis dosanya. Akhirnya apa? Fa kaifa biman yaksuru min qouli la ilaha illallah. Bagaimana Gusti kalau orang yang setiap hari banyak membaca la ilaha illallah.
wa yaj'aluha isghalahu, dan kesibukannya dia terus menerus membaca la ilaha illallah, wa yaj'aluha isghalahu, la ilaha illallah, kesibukannya dijadikan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini bertanyanya begitu, Pak. Yang sekali aja dosa habis semua. Bagaimana kalau orang perbanyak la ilaha illallah, kesibukannya dengan baca la ilaha illallah. Ikhwani ayya ikhwani, hai saudara-saudaraku. Nah sekarang bagaimana in kuntum ma'asina faqulu, kalau sampean tukang ahli maksiat maka katalah la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah fa innaha tukaffirud dzunuba wal isyan. Kenapa? La ilaha illallah menghilangkan dosa-dosane sampean, menghilangkan dosa-dosane maksiate sampean. Wes. Koma tuh Pak, plak. Lah terus bagaimana wa in kuntum ta'i'ina fajaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Nih. Kalau sampean orang yang taat, wong sing nurut karo Gusti Allah, jaddidu, perbaharuilah dengan perkataan la ilaha illallah. Bukan Kanjeng Nabi ngomong orang yang belum ditalkin baca la ilaha illallah maka belum sah la ilaha illallahnya. Ini mana kita benar Pak? Jadi kalau memang sampean orang yang maksiat, maka perbanyaklah baca la ilaha illallah, karena la ilallah menghilangkan dosa, menghilangkan dosanya. Tapi kalau sampean orang yang taat dalam keadaan berarti orang yang dosanya sedikit, maka Pak, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Bukan laqinu la ilaha illallah bisyadatin imanikum, bukan. Tapi perbaharuilah iman sampean dengan mengatakan la ilaha illallah. Jangan mengaku sini ditalkin nama saya supaya talkinnya sampean ini sah. La ilaha. Berarti apa? Langsung ke Kanjeng Nabi, langsung ngomong Nabi. Ya, awas jangan salah mengartikan sampean. Fa in kuntum ta'iina jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Sampean jangan kalah sama orang yang torekat itu. Kalau salah dibenarkan. Sebab apa? Tidak semuanya orang tarekat ngerti dengan torekotnya. Cuma bisanya satu Pak, mengagung-agungkan gurunya. Benar? Berujuk. Berarti apa? Hebatan saya segitu. Kesel banget saya. Torekat dia takon ini ngisun. Sayang doang saya ini nyari mursyid, simpas nih belum ketemu. Bisa jadi saya langsung dari kursi. Sombong beli mungkin, Pak. Beli mungkin. Sebab yang namanya mursyid nggak kayak saya pecacal pecicin kagak ada. Kagak bisa suaminya Haji Nur jadi kiai, pengen jadi kiai. Laki ini sampai dari orang bisa, sebab saya nggak bisa dulu kagak bisa. Kalian ngomong pasti ngomong kalau saya. Coba saya kagak sabar kalau sampean salah no. Dibenerin kalau saya tadi begitu. Buyut Arsitem lah ini. Putune Buyut Arsitem katanya. Makanya di saya kalau ngomong Buyut Arsitem tak tempiling pisan. Jangan sombong sampean. Coba Bapak keluarga saya ini Pak kuat KB melek, kuat puasa belak, kuat birid, kuat. Adik-adik saya nih semuanya. Ya pantas di Arsitem, tapi saya kagak gitu, nggak mau saya turunan kayak begitu. Malu, dia mau debat ya kita begini. Haji Nur apa yang nu? Kiai Mustahid itu supaya panggil penyanyi. Kayak Haji Muridi kan begitu ya. Haji Muridi Masya Allah pengen apa? Saya kalau ngundang ajengan orang ini pamannya dia orang kali itu. Angel temen Ustaz Mustahid disobok begini kagak bisa, disobok begini kagak bisa, nggak bisa. Orang disobok tidak akan mulia, orang dihina tidak akan luntur. Biasa banget.
Makanya angel lah mas saya kadang-kadang. Ini lagi belenger sebab saya pikiran belenger ini sama. Mikirin kadang. Mikirin la ilaha illallah no. Rada bener nih Pak Sentra ini, bener insyaallah. Wes ya, makanya terus bagaimana fa innaha tujaddidul imana wa tuwasrisul amana wal amana wal afwa wal ghufran. Kenapa? La ilaha illallah itu memperbarui iman kita dan menimbulkan kita aman dari godaan setan. Kita aman dari fitnahnya dajjal. Kita aman dari segala-galanya. Wal afwa wal ghufran, semuanya diampuni kalau Gusti Allah. La ilaha illallah. Makanya apa saya bilang kemarin itu ada kelas-kelasnya. Baca la ilaha illallah ada yang 1000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 100.000. Tapi itu belum tentu derajatnya naik yang 100.000. Kadang-kadang yang 100 lebih dulu naiknya. Orang tarekat begitu, bukan lihat lamanya bukan, tapi kemana itu la ilaha illallah perginya. Katanya ada panduannya Ustaz, ada tanwirul qulub. Rada apal saya ini Pak. Ya, pas hati-hati nih sampai yang punya guru-guru nih. Coba bisa. Gagang lele bae wis. Wis ya. Wis sampean kalau pengen lihat sedikit paham atau kagak paham. Kalau Ar-Razi menerangkan Toriko itu rada bener. Iya. Bener itu. Ya Ar-Razi Hasim kan itu insya Allah rada bener. Kita tapi jangan masuk, kita belajar aja dulu Pak, dengerin. Ntar juga nyambung nih sampai kalau begini nyambung sama Ar-Razi. Oh. Lupa begitu ya, hati-hati. Sampai sebab zaman sekarang banyak anak muda pinter dadakan. Iya. Ya, jangan kaget, ada orang muda pinter dadakan. Banyak sekarang. Sebab gurunya itu kadang-kadang muridnya lebih muda daripada gurunya. Tapi kemudian ya sama Gusti Allah diberikan kehebatan, dikasihkan khawarikul adat yang tidak sama dengan kita. Jangan aneh dulu. Sebab apa? Sholatnya lebih dulu sampean yang tua-tua. Kan sholat orang enggak usah kagetan ya, enggak usah kagetan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.